إلى حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بأن الله يغفر ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بسببهم وكرامهم في الدين والدنيا والآخرة. أسألكم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa wasdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara minhum firqatin ta'ifatun yatafakkaru fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asqail hadis bi kitabillah abdul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ay kama qala mu'allim rahimahullah Sa'al Hamami ala tafsiri surat Yasin wa Allahu wa iyahum bi'urumi wa alama fidin amin adhana idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Halaman 5 baris keempat dari bawah. Okay. Masih tafsiran ayat idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Baris keempat ya. Wa fi riwayati wahbin. Ayuhal yang kiram, para alim ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat, bini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Segenap jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untuk rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dalam berbagai macam karunia kenikmatan. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang isti'adu fi ahkami syariah. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada penghulu alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap mudah-mudahan kita diaku Rasulullah sebagai umatnya, istiqomah melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, serta berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan haji dan umrah. Dan mudah-mudahan asbab dari mahabbah kecintaan kita menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah SWT, kajian kita masih di ayat idh ja'ahal mursalun, tatkala kami datangkan kepada mereka utusan. Idh arsalna, maka kami datangkan utusan ilaihim kepada mereka isnaini, dengan 2 utusan. Namun fakadzabuhuma, mereka mendustakan 2 utusan tadi. Fa'azzazna, dan kami pun menguatkan bithalithin, dengan utusan yang ketiga. Faqulu ay ba'da taqwihim, setelahnya dikuatkan, mereka yang bertiga orang ini pun berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ilaikum atas kalian mursalun sebagai utusan.
Wa fi riwayat Wahbin, dan di dalam riwayat yang disampaikan oleh Wahbin, Imam Wahbin, anna Isa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini riwayat yang lain ya. Kemarin kita bacakan riwayat dari riwayat imam-imam yang lain tentang dua utusan yang dikirim oleh Nabi Isa ke Antioquia. Nah sekarang riwayat dari Wahbin menceritakan anna Isa, sesungguhnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam ba'atha hadaini rajulaini, mengutus dua orang laki-laki ila Antioquia, ke negeri Antioquia. Fa atayaha, kemudian mereka pun datang ke negeri itu. Walam yasilna ilal maliki, dan mereka tidak sampai menemukan raja, artinya belum sempat bertemu dengan raja. Fatalat maddata maqamihima, mereka menunggu dengan waktu yang lama, maqamihima, di tempat itu, artinya mereka bermukim di tempat itu dengan waktu yang lama, menunggu kedatangan Malik, karena kedatangan raja, karena ingin menyampaikan berita tentang kerasulan Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang mengajak kepadanya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kharajal maliku dzata yaumin ila sakhra, maka keluarlah sang raja dzata yaumin, pada satu hari, ila sakhra, ke tanah lapang. Sakhra itu padang rumput ya, yang luas. Nah begitu melihat Malik keluar, maka kedua utusan Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam ini faqabbaru, mereka bertakbir ya, mereka bertakbir, wa dzakarallahu ta'ala, dan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menceritakan dan tidak menyampaikan berita, tapi langsung malah bertakbir dan juga langsung berzikir kepada Allah di hadapan raja. Nah karena raja nggak tahu apa-apa, faghadabal malik ya, raja itu marah. Ada apa nih, datang-datang langsung takbir, datang-datang langsung zikir, kagak ada asbab apa-apa ya. Fa'amara bihabsihima, fa'amara bihasbihima, maka diperintahkanlah untuk menangkap keduanya. Ini dua orang tadi ditangkap. Wajildi, dan kemudian dijildi atau dicambuk, kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka setiap orang dari keduanya itu dicambuk dengan 100 kali cambukan ya. Ya karena Malik raja keluar dari istananya, sekonyong-konyong ada orang langsung takbir di hadapan dirinya. Ya, raja marah lah, ya marah tanpa ada basa-basi apa-apa. Nah, ditangkap ini keduanya, kedua laki-laki ini, kedua utusan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian dicambuk masing-masing, dicambuk dengan 100 kali cambukan. Faqalu, kemudian rombongan raja tadi, kadzdzabal mursalani wa darban. Berkata rombongan raja melihat orang tadi, kadzdzabal mursalani, pembohong dua utusan tadi, wa darban, kemudian dipukulin ya. Kemudian dicambuk, dipukulin. Tsumma ba'asa Isa alaihi salatu wasallam, kemudian mengutus Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam Raisal Hawariyin, yaitu tokoh dari kaum Hawarin. Kaum Hawarin itu adalah kaumnya Nabi Isa ya. Dalam sebuah keterangan disebutkan kaum Hawarin ini adalah orang-orang Israel yang bertauhid kepada Nabi Isa, kemudian membantu Nabi Allah Isa menyebarkan syariat Nabi Isa. Syariat yaitu syariat agama samawi, karena Isa belum ada namanya dulu ya, agama belum ada nama agama. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa belum ada nama. Ya, kalau Nabi Isa diutus oleh Allah kepada kaum Nasrani, namun bukan berarti menjadi agama Nasrani namanya, bukan ya.
Cuma hanya Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah khataman nabiyyin, nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah ke alam dunia, maka Nabi Rasulullah diberikan nama oleh Allah agamanya, ya, yaitu namanya al-Islam. Nah, inna dina indallahil Islam. Nah, kalau nabi-nabi yang lain kagak ada namanya adalah agama samawi. Nah, sementara Nabi Isa itu punya kaum namanya kaum Hawarin. Ini Hawarin memang khusus orang-orang Israel yang menyatakan ketauhidannya kepada Nabi Isa, kemudian membantu menyebarkan risalah Nabi Isa. Kalau Rasulullah Muhammad ada kaum namanya kaum Ansar dan kaum Muhajirin, ya. Wa huwa adapun ra'isul hawariyin itu ada Sam'un namanya Sam'un ala asarihima, yang diutus oleh Nabi Isa untuk menolong keduanya. Fadakhala Sam'un hadhihi baldatan, maka Sam'un mendatang, maka Sam'un masuk ke dalam negeri tadi, ya. Dia masuk mutatakiran dengan sembunyi-sembunyi. Wadahaba ila sidnin, kemudian dia pergi ke penjara. Faqala, dan dia berkata, faqala Sam'un, berkata Sam'un lisajani dengan kepada seorang penjaga, ya. Sam'un diutus oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam ke negeri Antiokhia. Dia masuk ke negeri Antiokhia dengan cara sembunyi-sembunyi, kemudian wadahaba ila sijnin, kemudian dia mendatangi penjara tadi. Nah, sampai di penjara, faqala Sam'un, maka berkatalah Sam'un lisajani, kepada seorang penjaga, uridu an atasaddaqa ala mahbusaini bihadhil arghifatin. Uridu, aku menginginkan antasaddaqo, untuk memberikan sedekah ala mahbusa ini, kepada para penghuni penjara tadi. Bihadhil arghifah, dengan memberikan roti ini, ya. Jadi Sam'un membawa roti ke dalam penjara dan berkata kepada penjaga aku ingin memberikan sedekah roti ini kepada penghuni penjara. Summa dakhala Sam'un sijni, kemudian masuklah Sam'un ke dalam penjara. Wa'ata indahuma, dan mendatangi kepada keduanya, artinya kedua utusan Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Fasa'alaka an halatihima, dan kemudian bertanya kepada keduanya tentang keadaan keduanya. Faqala, maka berkata, yang berkata Sam'un, qad ajaltuma fi amri, sungguh kalian terburu-buru atau tergesa-gesa fi amri, dalam urusan itu. Ya, karena dia melihat raja, dia bukan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, tapi malah dia bertakbir dan juga berzikir di hadapan raja. Jadi raja nggak tahu sebabnya apa dan bagaimana. Ini orang tahu-tahu datang langsung takbir, ya. Nah, kemudian rasa ketidaksenangan raja, akhirnya orang ini pun dipenjara dan dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Maka pantas kalau kemudian Sam'un, utusan yang ketiga yang diutus oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam kepada negara Antiokhia tadi, dia bertanya, fasa'ala an halihima faqala qad ajaltuma fi amri, sungguh kalian itu terburu-buru atau tergesa-gesa di dalam perkara ini. Falam ta'khudal amra birrifqi, maka kalian tidak mendapatkan atau kalian tidak dapat menanganinya birrifqi, dengan baik, artinya tidak sampai apa yang menjadi dakwah risalah atau apa yang menjadi tujuan dari
diutusnya dua orang ini oleh Nabi SAW tidaklah kesampaian. Ya gimana sampai? Begitu sampai langsung dipenjara, langsung ditangkap, penjara, kemudian digebuki. Faqad asbaha amruhu, asbaha amruhu. Maka sungguh serupa perkara kalian kama amara imra'atin, sebagaimana perkara seorang wanita lam talid fi sababiha, yang belum pernah melahirkan di usia muda. Ini seakan-akan Sam'un ini menyamakan, ya, menganalogkan perbuatan dua utusan yang pertama yang diutus oleh Nabi Isa ini tidak beda seperti seorang wanita. Ya, seorang wanita lam talid fi sababiha, yang belum pernah lahir di waktu muda. Fawaladat fi akhir umriha waladan, dan dia melahirkan ketika usianya sudah tua. Waladan, saat seorang bayi. Kita bisa bayangkan, orang udah tua, wanita sudah tua melahirkan, dan dia melahirkan fa'aradat an taqabbar waladuhuma. Dia menginginkan agar bisa membesarkan anaknya fi zamani qalil, dengan waktu yang singkat. Jadi pengen cepet-cepet anaknya jadi besar gitu, ya karena udah tua. Ya udah tua, dia takut nanti nggak bisa ngelihat anaknya bisa jalan dan sebagainya, maka dia pengen cepet-cepet tuh, ya. Fa aradat an taqabbara waladuhuma fi zamanin qalil. Dia mengharapkan, wanita tadi mengharapkan untuk membesarkan anaknya fi zamanin qalil, dengan waktu yang singkat, waktu yang sedikit. Makanya fa'at amathu habzan, kemudian dia berikan makan anak itu dengan hubzan, dengan roti. Wal mauluda, anak yang baru lahir tadi, la ya'rifu kaifa yaqulu, dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui bagaimana cara makan. Ya, anak masih kecil langsung dijejelin roti, saudara, kira-kira gimana? Bisa nggak tuh langsung makan? Ya, nggak bisa tuh. Ya, al mauluda, anak yang baru lahir, maulud, ya anak yang baru lahir tadi, la ya'rifu kaifa yaqulu, dia nggak ngerti bagaimana caranya makan. Nah, itu dijejerin terus tuh. Fabukiyal khabzu fil batni, maka roti itu masuk ke dalam perutnya. Artinya mengendap, ya, fabukiyal. Jadi roti itu terus masuk memenuhi batinnya, memenuhi perutnya. Famisluhuma, seperti itulah keadaan kalian, mithlu hada, sebagaimana hal itu, ya. Seperti itu kalian, mithlu hada, permasalahan seperti itu. Artinya diumpamakan oleh Sam'un kepada dua orang utusan yang pertama yang diutus oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, bagaikan seorang anak, seorang wanita yang belum pernah melahirkan di masih muda. Waktu tua dia melahirkan anak, kemudian dia ingin anak itu cepat-cepat besar. Dijejelin tuh makanan. Dan demikian juga dia datang ke raja tanpa ada basa-basi kepada raja. Dia nggak ngomong A, B, C, D, apa yang disampaikan, apa yang dititahkan oleh Nabi Isa untuk disampaikan, nggak, langsung aja tuh dia bertakbir, langsung dia berzikir kepada Allah di hadapan sang raja. Bagaimana raja bisa menerima dakwah seperti itu? Nggak bisa. Dakwah itu kan harus diperlihatkan, ya, tingkah laku kita, perbuatan kita, akhlak kita, ucapan kita, agar adanya ketertarikan orang yang kita dakwahkan. Nggak langsung, ya, harus nggak bisa langsung seperti itu. Makanya diibaratkan oleh Sam'un seperti itu. Amma sami'tuma, apakah kalian tidak mendengar
annal ajjalata minasyaitan, sesungguhnya ketergesahan itu adalah perbuatan syaitan. Minasyaitan, perbuatan syaitan atau dari syaitan. Wa ta'ti minar rahmah, ta'ti bimana as-sabr, ya, dan kesabaran itu adalah dari Allah. Summa kharaja Sam'un, maka keluarlah Sam'un minas sijni. Sam'un keluar setelahnya memberikan nasihat kepada dua utusan Nabi Allah Isa itu. Kemudian dia pun keluar dari penjara tadi. Faja'ala yu'asiru hasibatal malki, ya. Kemudian mulailah yu'asir, dia bergaul hasibatal mulki, dengan rombongan malik, dengan rombongan raja. Al-hasibah juga bisa bermakna sebagai keluarga, ya. Ini rombongan, hatta ansu, hingga lupalah semuanya. Saking begitu dia bergaul dengan keluarga raja, maka keluarga raja senang dengan apa yang ada pada dirinya, ya. Hatta ansubihi, sampailah dia melupakannya. Farafa'u khabaruhu ilal maliki, kemudian disampaikanlah farafa'u itu mengangkat, ya. Rafa'ah arti mengangkat, tapi di sini kalau kita lihat Syekhul Kalamnya, maka maknanya disampaikanlah kepada raja khabaruhu, tentang kabar keberadaan Sam'un, orang yang bisa mengambil hati keluarganya, gitu. Dia ilal malik, kepada raja. Nah, begitu Malik mendengar cerita tentang Sam'un dan tertarik ini Malik kepada dirinya, fada'ahu, maka dipanggillah Malik. Wa radiya asratuhu, dan gembiralah keluarga raja ini. Wa ansubihi, lupalah dengan urusan-urusan yang lain. Ya, raja mungkin masih kesal dengan dua orang tadi, maka hilanglah semuanya. Fa akramahu, kemudian diberikanlah kemuliaan oleh Allah kepada Sam'un. Summa qala, karena Sam'un sudah dekat dengan raja. Faqala summa qala, maka kemudian berkata lahu kepada raja, berkata Sam'un ini kepada raja, zatal yaum, pada satu hari. Berarti sudah berjalan pergaulan antara raja dengan Sam'un, dan raja sudah mulai tertarik dengan Sam'un. Maka qala lahu, Sam'un pun berkata kepada Malik, zatal yaum, pada satu hari, ayyuhal Malik, wahai raja, balaghani, sesungguhnya aku mendengar berita, innaka, sesungguhnya engkau, sesungguhnya Tuhan, habasta fi sidri, telah menahan di dalam penjara rajulaini, dua orang laki-laki. Ini karena raja sudah dekat nih sama Sam'un. Sam'un sudah bisa mengambil hati raja. Raja sudah senang dengannya. Jadi Sam'un melihat situasi, ya. Kalau kita ingin merayu seseorang, kita harus lihat situasi. Jangan main langsung aja, ya. Jangan seperti utusan yang dua orang tadi, main langsung aja. Jadi apa yang disampaikan gak akan mungkin bisa diterima. Beda dengan Sam'un, karena beliau ini Ra'isul Haramain, raja dari Hawarin, ya, tokoh dari Hawarin, Ra'isul Hawarin, tokoh, orang yang ditokohkan. Berarti punya kecerdasan, punya taktik, ya, untuk bisa menguasai orang. Nah, salah satunya adalah Raja Intokiyah. Dengan dia bergaul dengan Raja Intokiyah, hingga sang raja pun merasa senang dengannya. Maka saat satu hari dia pun berkata kepada raja, ayyuhal Malik, wahai raja, balaghani, aku telah mendengar satu berita, innaka, sesungguhnya Tuhan, habasta fi sidnin, telah menahan di dalam penjara rajulaini, dua orang rajul, fadarabatahuma, dan telah memukul keduanya, hina da'waka ila hina dinaka, di mana mereka mengajak, hina da'waka, di mana mereka mengajak Tuhan, ila ghairi dinika, kepada agama selain Tuhan. Betul nggak gitu? Ya. Fahal kalam tuhuma, apakah Tuhan telah berbicara dengannya?
Wa hal sami'ta qauluhuma, apakah Tuhan telah mendengar perkataannya? Ya, faqala, maka berkata Al-Malik, berkata raja tadi, la, aku tidak pernah berbicara dengannya dan aku pun tidak pernah mendengar omongannya, mendengar perkataannya. Ya bagaimana mendengar, belum apa-apa sudah langsung dipenjara. Jadi kan raja memang tidak pernah mendengar, tidak pernah berkata, ia tidak pernah berbicara dengan dua utusan ini. Langsung aja ini utusan dimasukkan ke penjara, kemudian dicambuk. Faqad hala baini wa baina dzalikum ghadabi. Sungguh keadaan antara aku dengan dirinya, dzalikum ghadab, itu disebabkan karena aku benci, aku marah kepada keduanya. Benci, marah. Ya kagak ada angin, kagak ada apa, langsung takbir di hadapan raja, kan gitu. Langsung zikir di hadapan raja, ada apa nih? Sekonyong-konyong, tanpa ada berita apapun. Qala Sam'un, maka berkatalah Sam'un, fa in araita maslahata ad'uhuma hatta tadli'u ala ma indahuma. Fa in ra'aita, maka jika engkau ingin melihat kemaslahatan atau ingin mendapatkan satu kebenaran, ud'uhuma, maka undanglah keduanya, hatta tadla'u ala ma indahuma, agar atau sehingga dapat kita menemukan ala ma indahuma, apa-apa yang ada pada dirinya. Apa sih maksud tujuan orang itu? Ya, dua utusan orang itu maksudnya apa dengan bertakbir di hadapan raja dan berzikir di hadapan raja, gitu maksudnya. Ya, ad'uhuma hatta tatli'a ala ma indahuma. Undang tuh dua orang tadi, undang agar kita menemukan apa yang menjadi keinginan, maksud, tujuan keduanya. Fa'ata bima al-minku, maka didatangkanlah oleh raja tadi dua orang utusan tadi. Faqalahuma, maka berkatalah kepada keduanya Sam'un, man arsalakuma ila huna, siapa, man arsala, siapa yang telah mengutus kamu berdua ila huna, ke tempat ini. Qala, maka kedua orang tadi pun berkata, Allah yang mengutus kami adalah Allah. Alladzi khalaqa kulla syai', zat yang telah menciptakan setiap sesuatu. Walaisa lahu syarikun, yang tidak ada serikat bagi dirinya, yaitu Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang menciptakan alam dunia, yang tidak membutuhkan sesuatu. Allah tidak berserikat, ya. Allah tidak membutuhkan apapun. Semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah, yang jumlahnya lebih dari 124.000, ya, nabi, 315 rasul itu diutus oleh Allah adalah untuk menyampaikan tentang ketauhidan. Allah itu adalah zat yang menciptakan alam dunia, menciptakan seluruh makhluknya. Karena menciptakan makhluk, keberadaan Allah pasti ada, ya. Keberadaan Allah wajib ada karena ada makhluk. Mustahil kalau seandainya ada makhluk kemudian tidak ada yang menciptakan makhluk. Maka keberadaan Allah ini, saudara, adalah wajibul wujud. Keberadaan Allah ini wajib ada, dan Allah tidak bertempat, ya. Allah tidak bertempat. Allah tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan fasilitas sebagaimana makhluk. Kalau makhluk membutuhkan fasilitas, makhluk membutuhkan tempat. Tapi Allah tidak membutuhkan tempat, lantaran Allah mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah juga bukan gaib, karena kita nggak bisa lihat. Maka jangan dianggap Allah itu gaib, ya. Kan di dalam Al-Quran ada walladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang beriman kepada al-ghaib. Makna al-ghaib di sini adalah masyaallah, selain Allah. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah, dia pun harus beriman kepada perkara yang gaib, ya.
Jadi bukannya berarti gaib di sini adalah sifatnya Allah. Gaib ini sebagai Allah bukan, tapi gaib ini adalah masya Allah, selain Allah. Karena kalau seandainya Allah dinisbatkan dengan gaib, Allah disamakan dengan gaib, maka Allah tidak berbeda dengan makhluk. Allah gaib, malaikat gaib, ya, maka Allah tidak beda dengan malaikat, kan gitu. Malaikat gaib, jin gaib, sorga dan neraka gaib, kan gitu. Tapi Allah bukanlah gaib. Jadi Allah jangan disamakan dengan gaib. Kalau sama, maka Allah sama dengan makhluk. Maka sifatnya Allah, wujudnya Allah adalah wajibul wujud. Adanya Allah adalah betul-betul ada. Wajib Allah ada. Mustahil Allah tidak ada kalau makhluknya ada. Maka pantas kalau Allah alladzi khalaqa kulla syai'. Allah itu adalah zat khalaqa kulla syai' yang menciptakan setiap sesuatu. Walaysa lahu, dan tidaklah baginya syarikat, artinya bantuan, sekutu. Allah enggak membutuhkan sekutu, Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Nah, terus gimana dengan malaikat? Katanya malaikat itu tentara-tentara Allah. Bukan berarti Allah butuh dengan malaikat, bukan. Allah bisa melakukan sendiri, ya. Ma yasha'u, Allah bisa melakukan sendiri. Innahu yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah itu bisa melakukan apa-apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, ya. Apa yang dia kehendaki bisa dilakukan oleh Allah tanpa ada bantuan siapapun. Malaikat bukan berarti pembantu Allah. Malaikat bukan berarti sekutu Allah. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah. Ya. Ini walaysa lahu syarikun. Summa qala Sam'un. Maka kemudian berkata lagi Sam'un, sifalana sifatahu, sebutkan sifat-sifat Allah. Faqala, maka berkatalah keduanya, innahu, sesungguhnya Allah itu yaf'alu bima yasha wa yahkumu ma yurid. Allah itu adalah zat yang mampu berbuat menurut kehendaknya dan mampu menghukum sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi apapun bisa dilakukan oleh Allah. Ini sifatnya Allah. Ya, kagak ada yang bisa mencegah. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Gak ada. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak akan mungkin mampu makhluknya mencegah. Ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Siapapun makhluk tidak akan mungkin mampu untuk menjatuhkan atau menghinakan derajatnya kalau Allah sudah mengangkatnya, meskipun orang tersebut adalah dari golongan orang-orang yang rendah derajatnya. Kalau Allah sudah mengangkat, tidak akan mungkin mampu orang untuk menjatuhkannya. Demikian pula ada orang yang punya kemuliaan kemudian dihinakan oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk manusia yang mampu untuk mengangkat derajatnya kembali kalau Allah sudah menghinakan. Maka Allah sifatnya adalah yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Apa yang dia perbuat itu bisa dilakukan menurut kebutuhannya atau menurut kehendaknya, dan beliau pun, Allah pun mampu untuk menghukum siapapun berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan dirinya. Itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala, kemudian berkata Sam'un, wa ma ayatakuma, apa yang menjadi tanda-tanda dari kerasulan atau utusan keduanya? Apa tanda-tanda yang bisa engkau perlihatkan? Dan biasanya utusan itu selalu diberikan tanda atau diberikan kekhususian, ya. Kalau Nabi diberikan kekhususian namanya mukjizat. Apa itu? Faqala, maka berkatalah keduanya, ma yatamannahu al-malik. Silakan apa yang diharapkan oleh al-malik, oleh raja, ya. Aku akan membuktikan tentang tanda-tanda dari kerasulan Nabi Isa alaihi salatu wasallam, karena ini perintah Nabi Isa.
ya. Fa amara al-malik hatta ja'u bi ghulamin madmusil ainaini. Maka diperintahkanlah oleh Malik hatta ja'u bi ghulamin, hingga didatangkan seorang pemuda madmusil ainai, yang matanya itu rata. Wa mawdi'u aini kal jabhah wa mawdu aini, dan tempat biji matanya itu kal jabhah, seperti dahi, artinya rata gitu ya, kagak ada matanya. Jadi ada seorang laki-laki, seorang pemuda yang buta dari kecil. Kemudian ini ada orang buta nih, pengen diuji nih, dua orang utusan dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kira-kira bisa nggak nih dengan ujian ini, lolos nggak nih? Ya, dipanggil, kan susah banget tuh, ada orang mata kagak punya mata. Famazala yad'uwani rabbuhuma. Kemudian keduanya ini mengangkat kedua tangannya dan berdoa, berdoa rabbuhuma, kepada Tuhan keduanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta ansaqu mawdu'ul basari, maka kemudian terpecahlah, terbelah, ansaqu terbelah, mawdi' tempat basar, tempat penglihatan. Fa akhadha bunduqataini, dan kemudian diambilkanlah, dibuatlah bola mata minatin, dari tanah. Udah terbelah keduanya, ya, tempat mata tadi, kemudian keduanya membuat bola mata dari tanah, dibuat dipulung-pulung. Kemudian fawadha'ahuma, dan meletakkan kedua bola mata tadi fi hadaqataini, ke dalam lubang dari dua mata, diletakkan diletakkan. Ya. Fasarata, maka keduanya muklatain, kedua biji mata, maka jadilah kedua biji mata itu ya basuru bihima, dapat melihat keduanya, dapat melihat. Ya, luar biasa. Ini tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali hanya orang-orang yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Isa itu memiliki mukjizat. Saat masih ada Nabi Isa, ya, saat ada Nabi Isa, demikian pula utusan-utusannya diberi oleh Nabi Isa. Kekuatan Nabi Isa dari Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Rasulullah Muhammad memiliki mukjizat, yaitu Al-Quran. Sampai kapanpun orang yang menyampaikan risalah Rasulullah Muhammad menggunakan mukjizat Rasulullah, yaitu Al-Quran. Demikian pula para nabi, para utusan-utusan nabi pun demikian. Mereka pun memperlihatkan tentang kesaksian atau tanda-tanda dari kerasulan Nabi yang mengutus mereka dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi mereka. Ya. Nabi Isa dengan bisa menyembuhkan orang yang buta. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit lepra. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Itu Nabi Isa. Nah, ini kan mukjizatnya. Rasulullah mukjizatnya yang paling fundamental adalah Quran. Sampai kapanpun yang namanya umatnya Rasulullah yang menjadi utusan Rasulullah, yaitu para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi yang menyampaikan risalah Rasulullah kepada manusia. Maka otomatis yang dipegang, yang menjadi bukti dari kerasulan Muhammad tiada lain adalah Al-Quran. Ya, pantas kalau kemudian Al-Malik atau raja dari negeri Intakia ini ingin bukti, ya, dia ingin bukti kalau memang engkau sebagai utusan Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, wa ma'at ayatabuma, bisakah engkau memperlihatkan satu bukti akan kerasulan Nabi Isa, ya, yang kalian diutus kepadanya. Qala ma yatamannahu al-malik, silakan apa yang dikehendaki oleh raja, ya. Maka raja pun fa'amaral malik, kemudian raja pun memerintahkan hatta jauh, sehingga didatangkan bi
laki-laki, anak laki-laki yang masih muda, matmusin, yaitu punya rata, di mana tempat ainaini, tempat biji matanya, wa mawdi'u alaihi, dan meletakkannya, ya. Tempat ainin, matanya rata, kemudian tempat biji matanya itu kal jahbah, kal jabhah, ya, seperti jabhah. Jabhah itu adalah kening, seperti kening. Nah, kemudian dia berdoa, fayad'u wa rabbuhuma, kemudian berdoalah keduanya kepada Tuhannya, hatta ansaqa mawdu'ul basar, maka terpecahlah tempat penglihatannya, fa akhadha bunduqataini, kemudian diambillah dengan membuat biji mata itu mintin dari tanah, wa wada'ahuma, kemudian diletakkan keduanya fi hadaqataini, ke dalam lubang biji mata tadi, fasarata, maka jadilah keduanya muqlataini, dua biji mata tadi, yang usurhuma, dapat melihatnya, ya, hatta dapat melihatnya. Fata'ajjabal malaki, kemudian ta'ajjub, tercengang, raja itu tercengang. Faqala sam'un lil malik, kemudian kemudian Sam'un itu pun berkata kepada Malik, inna sa'alta min alihatika hatta tasna'a san'an mithla hadha. Inna sa'alta, jika Tuhan memohon, ya, min alihatika, dari Tuhan, hatta tasna'a san'an, hingga Tuhan berhasil dengan baik, mithla hadha, seperti ini, fa kaifa laka fayakuna laka, maka sesungguhnya Tuhan itu syarafun, adalah orang yang mulia, wala alihataka, dan Tuhan juga mulia. Artinya kalau Tuhan bisa melakukan hal yang sama seperti ini dengan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan adalah orang yang mulia, dan Tuhan adalah yang paling mulia. Faqala al-Malik, maka berkata Malik, ya Sam'un, wahai Sam'un, laisa li indaka sarrun maktum, wahai Sam'un, laisa li, tidaklah ada pada diriku, indaka sarhun, yaitu rahasia kehebatan, inna ilahana, sesungguhnya Tuhan kami, alladzi na'budu, yang telah kami sembah, la yasma'u, tidaklah mendengar, wala yubsiru, dan tidak bisa melihat, wala yanfa'u, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa kana Sam'un, maka berkatalah Sam'un, idza dakhala al-maliku 'ala al-asnam, tatkala Malik itu masuk ke dalam asnan, ke dalam tempat pemujaan, yadkhulu bidukhulihi, dia masuk dan juga Sam'un pun masuk bersamanya, wa yusalli kasiran, kemudian Sam'un itu melaksanakan salat, ya, banyak melakukan salat, wa tadarra'u hatta tadu, kemudian menundukkan dirinya, hatta dhannu, sehingga banyak orang menyangka anna Sam'un, sesungguhnya Sam'un ala mithlihim, sama sebagaimana mereka, ya. Sam'un dianggap sama nih, sama-sama penyembah berhala, karena ketika raja masuk menyembah sesembahannya, dia pun ikut, tapi ikut kagak melaksanakan sesembahan, namun sholat, kemudian memperbanyak sholat, kemudian memperbanyak tadarru itu menghisab diri, ya, menundukkan wajah, menundukkan dirinya, tadarru, hingga disangka oleh pengikut raja tadi, Sam'un itu adalah sama sebagaimana mereka. Faqala Malik, maka berkatalah Malik lirrasulaini, kepada kedua orang rasul tadi, inna qadara ilahakuma, sesungguhnya kuasa Tuhan kalian, alladzi na'budani, yang telah kalian sembah itu, ala ihya'il amwatin,
kepada sesuatu yang mati ke sesuatu yang hidup, bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Amana, maka kami akan beriman. Kami beriman bihi dengannya. Fabikuma qala, ya, fabikuma, maka dengan keduanya berkata, ilahana, sesungguhnya Tuhan kami, qadirun ala kulli syai', berkuasa atas segala sesuatu. Faqala al-Malik, maka berkata Malik, innaha huna mayyitan mata mundu sab'a ayyamin wa inna akhartuhu walam adafanhu hatta yarji'a abuhu wa kana abuhu ghaiban. Berkata Malik, innaha huna, sesungguhnya di sini mayyitan, ada satu mayit mata yang memang sudah mati. Mundu sab'a ayat, yaitu sudah selama 7 hari. Wa ini sesungguhnya aku akhartu, menunda, walam adafanhu, untuk menguburkannya, hatta yarji'a, hingga datanglah abuhu, orang tuanya. Wa kana abun, sesungguhnya orang tuanya ghaib, tidak ketahuan ya di mana adanya. Faja'a ilal mayyit wallahu a'lam bisawab. Begitu ya. Baik, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kepanjangan ya. Ini cerita nih, enak nih ceritanya nih. Ada yang mau ditanyain enggak? Faqa al-mayyit innaha huna wallahu a'lam bisawab. Ya, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesehatan, kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir Yasin yang akan datang. Amin ya rabbal. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrabna ala أصرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إلى تضص صحبه والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.